Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana ingin bertanya bagaimana cara untuk mengetahui seorang ustadz yang kokoh manhaj dan akidahnya. Terkadang apa nih? Udah. Sekarang ini di pengajian-pengajian seperti ini agak sulit, kalau tidak mau dikatakan sangat sulit. Beda dengan pengajian di tahun 80-an. Beda. Bisa tahu. Kenapa? Karena yang menjadi asas dakwah saat itu manhaj dan akidah. Itu makanan keseharian setiap hari. Sehingga dengan izin Allah masuk dan secara mujmal, secara garis besar, para penuntut ilmu biasa, apalagi yang pelajar ilmiah, tahu kalau ada yang mengajar sesuatu berbeda, kontan otomatis, wah nggak beres. Tapi dia tidak bisa menyatakan dengan bahasa, di hati tahu. Karena ini menyinggung pelajaran yang dia terima ketika itu. Dan pelajaran begitu ilmu. Dan yang bikin pengajian itu ustadznya langsung, bukan panitia-panitia pengajian yang orang-orang awam. Ada mantan ini, ada mantan itu, langsung bikin jadi panitia pengajian, lebih alim dari ustadznya. Ntar pengajiannya ini bahasnya tidak ada manhaj dan akidah, atau berkurang, kalau tidak mau dikatakan berkurang jauh. Karena itu kesulitan seperti ini. Dulu enggak sulit para pelajar itu, karena setiap hari dicekoki. Tahu dicekoki enggak? Manhaj dan akidah yang memang menjadi asas. Tidak berarti pelajaran lain tidak. Belajar toharah, salat, ila akhirih. Tapi asas manhaj dan akidah yang benar. Dan yang ngurus pengajian ustadznya itu, yang nentukan ustadznya itu, atau pelajar ilmiah yang dia perintahkan, yang betul-betul anak pelajar. Antum lihat sekarang entah berapa banyak panitia-panitia pengajian di Bandung ini saja. Dulu Bandung nggak ada yang tengok, kurang tengok. Sekarang 2017 saya baru dengar banyak betul panitia pengajian. Ada panitia pengajian ini namanya, ada pengajian namanya ini. Ini orang-orang mana? Nggak jelas manhajnya, ilmunya. Pergeseran. Bukan seperti itu dakwah. Harus orang-orang yang kuat, yang berilmu. Begitu. Tentu penanya nggak bakal tahu. Harus manhaj dan akidah itu. Itu asas diajarkan kaum muslimin. Orang-orang awam pelajar dulu yang ngaji tahun 80, tahun 90, duduk dia di majelis.
Dia secara ungkapan bahasa nggak ngerti, tapi kalau ada oh menyimpang ini, tahu dia. Oh nggak beres, nggak beres nih. Wah ini ngajak-ngajak demo nih, nggak beres ini ngomongnya. Wah ini udah ngelantur nih. Tapi secara ini dia ada kontak otomatis karena manhaj membentuk dirinya itu. Bagaimana tidak setiap hari diajarkan manhaj dan akidah. Tahu firqah-firqah sesat, tahu. Itu yang awamnya. Bagaimana dengan yang pelajar ilmiahnya? Tahu, bisa membantah. Tapi sekarang biasa, karena tidak tahu. Ya pantas tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Asas dakwah salafiyah itu manhaj dan akidah. Jangan ada orang mengatakan, wah kalau manhaj tauhid kan nggak belajaran yang lain. Ini orang baper. Belajar mas. Belajar, belajar semua belajar, ada pelajar ilmiah. Tapi ini asas nggak boleh ditinggalkan. Mana ada Rasulullah SAW meninggalkan pelajaran tauhid sampai tinggal berapa hari, bahkan sampai akhir hayat beliau. La'natullah lal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'natullah atas Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Panitia-panitia pengajian ngaji. Wah, ini banyak ini. Ada Jakarta mengaji, ini mengaji, ini ngajinya udah lama, udah tahun 80-an udah ngaji, nggak usah disebut ngaji lagi. Bikin semuanya. Apa ini? Orang. Ya, antum tahu kan? Ini orang-orang awam nggak ngerti apa-apa, tidak ngerti manhaj, tidak ngerti akidah, harus belajar dulu. Ada mantan macam-macam lah. Antum mungkin lebih tahu dari saya. Bikin jadi panitia pengajian. Padahal dia sendiri nggak tahu din, nggak tahu agama. Hanya modal semangat. Dulu tidak seperti itu, harus belajar. Harus yang ngerti, berilmu. Bikin pengajian apa nih kita? Dulu masa sulit. Nggak ada orang awam baru tobat langsung jadi, nggak ada. Itu diantara penyebabnya. Nggak tahu pasti nggak tahu. Karena manhaj dan akidah belum tertanam. Dan dulu jadi ustadz nggak mudah. Gak gampang, harus betul-betul. Alangkah banyaknya sekarang yang diustadkan. Baru ngaji sebentar, tahu-tahu di kejauhan sudah dipanggil ustad. Nah karena panitianya juga orang awam, ya dipanggil juga. Bertemulah kejahilan dengan kejahilan. Dan ini tidak benar. Karena itu kesian nanti yang baru ngaji, nggak tahu dia tentang manhaj dan akidah, nggak tahu. Dan dia bisa duduk di mana saja. Karena itu ketika tampil sebagian duat yang mengatasnamakan sunnah terpengaruh, atau orang-orang yang pinter ngomong dari kaum Jahmiyah terpengaruh.
atau nanti masuk manhaj madhab, boleh-boleh saja. Dahulu harus belajar betul-betul manhaj dan akidah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah oleh Allah Ta'ala, jam berapa? Pernah ditanya oleh muridnya dan diminta, alangkah baiknya kalau Syekh menulis sebuah kitab fikih atas pilihan-pilihan fikih beliau, pendapat-pendapat beliau. Karena kebanyakan karya beliau mengenai usuluddin. Beliau menjawab, kalau itu sahal, mudah. Tapi ini usuluddin, manhaj dan akidah. Kemudian beliau meluaskannya, tampilnya ahli bid'ah dan lain sebagainya. Membawa saya untuk membahas ini, menulis ini. Itu. Mengertilah ketika itu kaum muslimin, talamid, murid-murid beliau, manhaj dan akidah salaf. Karena itu inti pembahasan. Begitulah. Saya menasihati sebagian panitia-panitia pengajian, mengaji, belajar untuk diri antum. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah tidak perintahkan antum untuk ngatur-ngatur pengajian. Tapi sebagian manusia ntar nuduh saya ngatur-ngatur pengajian. Ini baper yang kedua. Sampai di sini. Karena saya ada pengalaman sedikit tentang ini. Sehingga saya ada di dalamnya dan saya tahu persis dakwah itu, insyaallah taala.